bisa potong-potong kalau fardu. Kalau rukun itu satu pohon, satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, namanya rukun. Kalau fardu, wudhu kita bisa pindah-pindah, tempatnya mukanya di sini, terus tangannya di tempat lain, itu bisa. Tapi kalau sholat dari rangkaian pertama kita takbir sampai salam tidak boleh ada terputus, terpisah. Makanya dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan suatu perbuatan atau ucapan selain perbuatan atau ucapan sholat, namanya takbiratul ihram yang membukanya dan penutupnya adalah salam. Nah sekarang pengantarnya, arkanus sholati sab'ata asyara, rukun-rukun sholat itu ada 17. Ini penjelasannya banyak banget tentang 17 ini. Wa hadhihi tariqatu man ja'ala tuma'ninati fi mahalihal arba'i. Ini 17 ini pada pendapat orang, ya, atau pada pandangan orang. Tariqah itu jalan sebenarnya, pada pendapat yang menjadikan tumakninah dalam tempat-tempatnya arkanan mustaqillatan sebagai rukun-rukun yang tersendiri, kama fi rawdati, sebagaimana tercantum dalam kitab Ar-Rawdah. Gini Pak, jadi kalau rukun sholat itu disebut dengan 17, saya dikatakan 17 ya. Nah itu artinya apabila tumakninahnya disebut sendiri-sendiri. Misalnya kita rukun, kemudian di saat rukun kita wajib diam. Itu namanya tumakninah, tenang. Tumakninah itu tenang, nggak boleh goyang-goyang nih. Nah rukunya sendiri rukun, tumakninahnya rukun, gitu. Jadi udah dua tuh. Di i'tidal itu rukun, bangun dari rukun. Tumakninah pada i'tidal itu rukun. Jadi ketika i'tidal harus diam, nggak boleh tangannya goyang-goyang. Ini paling kelihatan nih Pak. Makanya saya tuh kalau maaf ya Pak, ini maaf saya. Kalau mau makmum sama orang, ini barangkali Bapak juga, saya untuk kajian buat kita ini. Kalau mau sama orang tuh saya lihat dulu sholatnya, dia bisa ini dalam nggak, itu paling penting Pak. Karena paling sering anak-anak sekarang yang muda-muda terutama kagak bisa ini dah. Dia kalau sholatnya goyang-goyang kagak sah, karena tidak ada tumakninah. Jadi kalau kita mau pada yang biasa ya kita nggak sah. Gitu. Jadi kalau saya mau itu terutama maaf ya bapak ya, anaknya saya kan besar terutama sebagainya saya jarang mau anak tetangga. Tapi anak saya terus saya lihat dia bisa sholat nggak? Jadi kalau kita mau makmum kadang-kadang kita masuk ya ketinggalan gitu. Oh iya, dia bisa, saya ikut. Tapi kalau misalnya gerakan di sana, maksudnya itu tumakninahnya nggak ada, berarti saya kayak karena itu apa? Meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun berarti tidak sah sholatnya. Nah gitu. Ya, jadi kalau rukun itu ketinggalan atau tidak dikerjakan, sholatnya tidak. Paling sering itu Pak, ini tangannya nih. Paling sering, ya, digoyang-goyang. Harusnya diem. Bahkan dalam masa masa Syafi'i juga sama. Tangannya dilakukan. Lebih tenang. Kalau kita kan lebih suka ngelonjor ya, dipanjangin. Tapi di masa Syafi'i juga ada yang melakukan tangannya itu di sedekah, apa namanya sedekah. Jadi Allah, tangannya gini, dia lebih aman dibanding kalau diluruskan. Nah gitu, supaya apa? Benar tumakninah. Nah itu ketika dipisah-pisah kayak gitu, maka ada rukun bilang tumakninah di i'tidal terpisah dari i'tidalnya, tumakninah di sujud terpisah dari sujudnya. Jadi kalau ada sujud, ada tumakninah, ada dua double itu, kemudian ada di antara sujud tumakninah, maka jadilah 17